Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Bapak Ibu Guru peserta diklat, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Walaupun dunia masih berduka, begitu juga dengan negara kita tercinta Indonesia, karena pandemi COVID-19 belum juga berlalu, tapi sebagai seorang pendidik kita harus tetap bersemangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, walaupun banyak sekali tantangan-tantangan baru di depan mata kita. Bapak Ibu guru hebat, saya yakin semua pendidik ingin memberikan pembelajaran yang berkualitas. Nah, salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas adalah penilaian pembelajaran. Apa itu penilaian pembelajaran? Bapak Ibu guru mau tahu? Yuk simak terus video ini, tetap belajar bersama dengan saya Yustian Sadita Fitri dari MTSN 4 Jembrana. Bapak Ibu guru, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai konsep dasar penilaian pembelajaran. Apa itu konsep dasar penilaian pembelajaran? Sebelum kita masuk lebih dalam materi konsep dasar penilaian pembelajaran, pertama mari kita uraikan dulu tujuan dan atau indikator keberhasilan dalam materi ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru diharapkan mampu menjelaskan definisi penilaian hasil belajar. Kemudian Bapak Ibu guru diharapkan untuk mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu guru diharapkan mampu menjelaskan, menyebutkan teknik-teknik pembelajaran serta instrumen penilaian pembelajaran. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu guru diharapkan untuk mampu menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu guru juga diharapkan mampu untuk menjelaskan prosedur dalam penilaian pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu guru hebat, apakah definisi dari penilaian pembelajaran? Ada yang tahu? Ya, penilaian pembelajaran merupakan proses pengolahan serta pengumpulan data atau informasi untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik kita. Nah, biasanya pada umumnya Bapak Ibu guru memahami bahwa penilaian pembelajaran itu hanya ada di akhir. Sebenarnya penilaian pembelajaran dapat kita laksanakan selama proses pembelajaran juga. Nah, Bapak Ibu guru, lalu mengapa kita harus melaksanakan penilaian pembelajaran? Tentu saja ada tujuan-tujuan spesifik dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran. Bisa Bapak Ibu guru lihat, penilaian pembelajaran memiliki tujuan yang antara lain: 1. Untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik kita. Jadi kita bisa memantau, kita bisa juga tahu seberapa penguasaan capaian kompetensi oleh peserta didik kita. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi hasil belajar siswa. Jadi kita wajib juga memiliki standar ketuntasan sehingga kita mampu mengukur secara akurat bagaimana perkembangan pembelajaran peserta didik kita. Apabila peserta didik kita belum juga tuntas, kita bisa melaksanakan program-program yang mendukung ketuntasan pembelajaran peserta didik kita. Yang ketiga adalah menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, jika ada peserta didik kita yang dikategorikan belum tuntas, maka kita dapat merencanakan dan melaksanakan program perbaikan serta pengayaan. Nah, yang terakhir adalah memperbaiki
proses pembelajaran pada tahap berikutnya. Melalui penilaian pembelajaran, kita dapat mengevaluasi segala aspek yang mempengaruhi hasil penilaian pembelajaran tersebut, sehingga pada pembelajaran selanjutnya kita sudah dapat memberikan penilaian pembelajaran yang lebih baik. Nah, kemudian kita harus tahu juga apa sih fungsi dari penilaian pembelajaran. Bapak Ibu guru, ada yang tahu apa itu fungsi penilaian pembelajaran? Ya, ada 3 fungsi penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi formatif, yaitu perbaikan proses pembelajaran dan cara belajar peserta didik. Kemudian sumatif, untuk mengetahui keberhasilan peserta didik pada akhir semester, akhir tahun, dan akhir masa pendidikan di satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah evaluatif, yaitu untuk mengevaluasi pengelolaan pembelajaran di kelas maupun program satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita juga harus memahami siapa saja sih pihak-pihak yang melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang pertama tentunya peserta didik, yaitu Bapak Ibu guru sendiri. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik itu mengacu pada proses pengumpulan informasi ataupun data mengenai capaian kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, biasa juga kita sering dengar dengan istilah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian penilaian pembelajaran oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga melaksanakan penilaian pembelajaran Bapak Ibu guru. Nah, bedanya penilaian pembelajaran oleh satuan pendidikan itu terfokus pada pengumpulan dan pengolahan data atau informasi pada aspek keterampilan dan pengetahuan saja. Kemudian yang terakhir, penilaian pembelajaran oleh pemerintah. Nah, dalam melaksanakan penilaian pembelajaran, pemerintah juga mengumpulkan serta mengolah informasi atau data tentang capaian kompetensi peserta didik hanya di ranah kognitif atau pengetahuan saja. Begitu Bapak Ibu. Nah, adapun kompetensi yang perlu kita nilai dari peserta didik kita itu ada 3. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, baru saja kita bahas. Ya, ada 3, yaitu kognitif atau biasa juga kita sebut dengan kompetensi pengetahuan, yaitu penguasaan pengetahuan peserta didik kita. Nah, yang kedua adalah aspek afektif atau perilaku peserta didik. Yang ketiga, psikomotor. Jadi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan pengetahuan peserta didik kita, kita juga harus melaksanakan penilaian keterampilan atau kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang sudah mereka kuasai dengan melakukan tugas-tugas tertentu yang dapat menjadi ukuran atau tolak ukur pendidik dalam menentukan ketercapaian kompetensi peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru, dari ketiga kompetensi tersebut kita harus tahu juga bagaimana teknik penilaian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ada penjelasan mengenai teknik-teknik penilaian dari ketiga aspek tersebut. Tentu saja karena aspek yang kita nilai berbeda, maka teknik-tekniknya pun beragam. Nah, yang pertama, untuk mengukur kompetensi pengetahuan atau kognitif, kita dapat melaksanakannya dengan teknik tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan. Kemudian, untuk mengukur
kemampuan peserta didik kita dari ranah afektif atau sikap, kita bisa menggunakan teknik jurnal, penilaian diri, serta penilaian antar teman. Nah, yang utama biasanya dalam penilaian afektif atau sikap dari peserta didik kita itu adalah jurnal dan observasi. Kemudian penilaian diri serta penilaian antar teman adalah data-data yang dapat mendukung hasil penilaian kita. Lalu Bapak Ibu, untuk mengukur kompetensi psikomotor atau keterampilan peserta didik kita, kita dapat menggunakan teknik praktik, produk, proyek, dan portofolio. Ya, praktik itu sering juga dikenal dengan kata unjuk kerja. Jadi kata kuncinya adalah respon dari peserta didik kita. Kemudian produk, maka untuk mengukur kemampuan atau penguasaan kompetensi pengetahuan peserta didik kita, kita bisa menyusun indikator ketercapaian yang mengarah pada produk, yaitu menghasilkan sesuatu. Kemudian proyek dan portofolio. Bapak Ibu Guru, saya rasa Bapak Ibu Guru pasti sudah tidak asing lagi nih dengan materi yang ini, yaitu jenis penilaian. Karena kita sebagai pendidik pasti sudah sangat sering dan familiar dengan istilah-istilah dalam jenis penilaian. Ya, jenis-jenis penilaian yang ada di madrasah, di tingkat madrasah antara lain penilaian harian, yaitu penilaian kompetensi peserta didik berdasarkan satu kompetensi dasar saja. Jadi hanya setelah 1 KD biasanya Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan penilaian harian. Ya. Kemudian penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester adalah pengukuran kompetensi peserta didik berdasarkan indikator dan juga kompetensi dasar pada semester tersebut. Jika itu adalah pas, maka pada semester ganjil, dan jika PAT atau penilaian akhir tahun, maka indikator dan kompetensi dasar yang diukur adalah kompetensi dasar di semester genap. Kemudian USBN. USBN adalah ujian sekolah berstandar nasional. Tentu saja kita sudah tahu bersama ya Bapak Ibu. Nah, pada USBN hal yang diukur adalah pencapaian SKL seluruh mapel yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian UAMBN atau ujian akhir madrasah berstandar nasional itu adalah untuk mengukur pencapaian SKL mapel pendidikan agama Islam dan bahasa Arab saja. Nah, sama ya, ini juga berstandar nasional. Kemudian yang terakhir UN, ujian nasional. Ujian nasional dilaksanakan untuk mengukur pencapaian SKL pada mapel tertentu secara nasional. Biasanya itu Bapak Ibu Guru, dalam melaksanakan penilaian pembelajaran tentu saja ada hal-hal yang perlu sekali kita perhatikan dan kita jadikan dasar dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam penilaian pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih. Jadi, dalam mengukur penilaian pembelajaran, Bapak Ibu Guru harus mampu mengukur apa yang ingin diukur dalam penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi data yang kita hasilkan itu sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Kemudian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi memang kita tidak boleh membawa unsur subjektif. Ya. Ada Bapak Ibu yang masih melakukan seperti itu karena anaknya tetangga, jadi nilainya dikasih lebih ya, kasih bonus ya. Tidak. Nah,
Sekarang karena kita sudah sama-sama tahu, maka objektivitas tuh harus kita pegang bersama. Kemudian adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan treatment, tidak ada perbedaan sikap dari kita untuk peserta didik yang satu dan yang lainnya. Kemudian terpadu. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat kita pisahkan Bapak Ibu dari proses pembelajaran, karena sejatinya mutu pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh penilaian pembelajaran. Selanjutnya adalah terbuka. Dalam hal ini prinsip terbuka ini dapat kita artikan dengan transparan ya. Jadi pihak manapun yang berkepentingan ingin mengetahui hasil dari penilaian pembelajaran itu, jadi mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi, karena informasi mengenai penilaian pembelajaran itu harus bersifat terbuka atau transparan. Nah, Bapak Ibu guru sudah tahu belum bagaimana sih step by step dari penilaian pembelajaran? Ya, tentu penilaian pembelajaran tuh harus kita laksanakan secara sistematis. Nah, oleh karena itu ada mekanisme dalam penilaian pembelajaran. Berikut adalah mekanisme penilaian pembelajaran. Dalam mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik, berikut adalah sistematis prosedurnya. Pertama yang kita lakukan adalah perencanaan penilaian. Kita tentukan indikator-indikator capaian yang ingin kita munculkan dari peserta didik untuk mengukur kemampuan mereka dalam menguasai materi yang telah kita berikan. Tentu saja indikator-indikator tersebut kita sesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian. Nah, setelah perencanaan kita lakukan dengan matang, kita dapat melaksanakan penilaian pembelajaran dengan lebih berkualitas. Bapak Ibu guru bisa melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu guru targetkan. Begitu pula hasilnya bisa Bapak Ibu guru ukur secara akurat dan jelas. Kemudian analisis hasil penilaian. Setelah melaksanakan penilaian pembelajaran, tentu saja kita perlu melaksanakan analisis. Kenapa analisis pembelajaran itu perlu dilakukan? Karena dengan menganalisis penilaian pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita dapat menemukan kelemahan serta kelebihan dari proses penilaian pembelajaran. Nah, nanti arahnya adalah ke kualitas pembelajaran yang selanjutnya. Kita bisa memperbaiki, kemudian bisa juga menghilangkan hal-hal yang kiranya tidak efektif. Oke, selanjutnya tindak lanjut hasil penilaian. Nah, melalui proses penilaian pembelajaran, kemudian setelah dianalisa kita bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Misalnya Bapak Ibu guru menemukan beberapa siswa masih juga belum mampu menyelesaikan satu kompetensi dasar misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa mengadakan rencana tindak lanjut berupa misalnya ya pengayaan, kemudian atau pembelajaran dengan teman sejawat. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kita sebagai pendidik, maka kita perlu melaporkan hasil penilaian pembelajaran kita kepada satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru, demikian tadi penjelasan mengenai konsep dasar penilaian pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan keterbatasan yang telah dilakukan. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah mau menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq.
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum